Baik, tema kita hari ini insya Allah teman-teman sekalian sesuai yang kita sepakati pada teman-teman panitia, yaitu pemimpin ideal. Ya. Bahasan kita teman-teman sekalian masalah pemimpin ini memang penting sekali. Ya, penting sekali. Kita beranjak daripada statement yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan pada saat beliau menjadi khalifah, menjadi raja, beliau mengatakan harus di setiap komunitas itu ada pemimpin. Baik pemimpin itu saleh atau pemimpin itu fasik. Lalu kalau pemimpin saleh itu kita tahu orangnya baik segala macam, itu yang paling ideal gitu kan. Tapi Ali bin Abi Thalib mengatakan bahkan yang fasik, yang ada sedikit pelanggaran-pelanggaran agamanya gitu kan. Lalu seseorang bertanya di sebelah beliau mengatakan, wahai Amir Mukminin, wahai orang-orang pemimpin orang beriman, karena pada saat itu beliau jadi raja gitu. Kalau orang saleh kami tahu, tapi kalau orang fasik bagaimana? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Dengannya lah, ya, dengannya jalan-jalan akan aman. Dengannya juga musuh akan dihadapi dan juga ya, dengannya pendapatan negara akan ada, bergerakan ekonomi. Serta juga dengan adanya pemimpin tersebut, paling tidak seorang beriman bisa beribadah kepada Allah semampunya sampai ajalnya datang. Tentu statement ini bukan berarti mengatakan kita berharap ya ada pemimpin yang fasik, tidak. Tetapi kita sedang membahas di mukadimah kita tentang pentingnya kepemimpinan dalam Islam. Sampai-sampai Ali mengatakan ini penting ya. Dan kalau ada orang saleh itu yang terbaik. Kalau tidak ada maka siapapun yang jadi pemimpin harus ada pemimpin gitu ya. Kita bicara masih sekali lagi lingkup tentang bagaimana pentingnya kepemimpinan dulu. Nanti kita akan bahas tentang masalah pemimpin yang ideal ya. Begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan dalam statement beliau yang masyhur ya. Kalau seandainya ya, aku yakin ada satu doaku yang pasti mustajab, maka aku akan berdoa agar pemimpin muslim mendapatkan hidayah ataupun mendapatkan petunjuk, karena dengan baiknya dia maka baiklah masyarakat dan buruknya dia buruklah masyarakat itu. Ya. Jadi artinya pentingnya ada pemimpin gitu. Dan kita lihat bagaimana Nabi SAW pada saat hijrah ke Madinah, beliau mengambil alih kepemimpinan di Madinah. Selain Nabi beliau juga menjadi raja ya. Kemudian bagaimana para sahabat Ridwanullah alaihim yang mereka menyaksikan turunnya wahyu dan hidup bersama Nabi SAW. Mereka sepakat harus ada khalifah, ya, penerus kepemimpinan Nabi SAW. Sehingga mereka sepakat pada saat itu untuk mengangkat Abu Bakar ya, di Bani Thaqif ya. Atau di Bani Thaqifah ini di satu lokasi ya, tempatnya suku Thaqif ya. Kemudian setelah Abu Bakar meninggal dunia, saat akan meninggal beliau memanggil sekretarisnya Utsman bin Affan untuk menulis wasiat agar menunjuk Umar menjadi khalifah, pengganti pemimpin. Kenapa harus ada regenerasi begini? Karena pentingnya kedudukan kepemimpinan itu kan. Dan harus ada pemimpin, apalagi kita akan sebutkan nanti sifat-sifat pemimpin itu harus memang ada pada diri dia sehingga bisa menjadi pemimpin yang ideal. Begitu juga pada saat Umar bin Khattab mau meninggal, beliau mengumpulkan 6 orang sahabat yang tersisa yang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Ya. Kemudian beliau mengatakan, masuklah ke dalam kamar ini, ada kamar di rumah beliau mengatakan, ini kamar sering saya gunakan untuk memecahkan perkara kaum muslimin. Maka masuk kalian berenam di sini dan Abdurrahman, engkau adalah pemimpin majelis ini, dan jangan keluar dari kamar ini kecuali sudah tunjuk satu orang khalifah yang akan memimpin umat ini. Kalau tidak penting, tidak mungkin Umar lakukan ini, radhiyallahu anhu. Dan beliau langsung menghunuskan pedangnya sambil mengatakan, kalau kalian tidak menentukan pemimpin yang terkenal, maka aku akan tebas leher kalian semuanya. Saking pentingnya. Tentu Umar tidak lakukan itu, karena Umar tahu mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Tapi Umar ingin menunjukkan tentang pentingnya masalah ini gitu ya. Pada saat Uthman bin Affan dinobatkan setelah Umar bin Khattab dan meninggal, masyarakat Madinah langsung membaiat Ali bin Abi Thalib gitu kan. Dan terus saja waktu demi waktu kaum muslimin memilih pemimpin-pemimpin. Dan kita tahu teman-teman sekalian, jangankan kita bicara lingkup pemimpin negara. Dalam Islam banyak sekali kepemimpinan ya. Contoh misalnya dalam sholat. Ya. Ada imam dan kita kalau sholat berjamaah, pahalanya lebih besar, dimotivasi ya untuk ikut kepada seorang pemimpin gitu ya. Dia memimpin, dia ruku, dia sujud gitu kan. Bahkan kalau Anda baca dalam bab fikih, kalau seandainya ada imam yang sholat berdiri, kemudian tiba-tiba dia sholat duduk, kata Nabi SAW, duduklah kalian. Kalau ada imam salah sholatnya, kita ingatkan, dia tidak mau tahu.
Apakah kita berhenti sholat? Enggak. Misalnya dia lupa rakaatnya. Asar misalnya 4 rakaat. Dia berdiri lagi untuk rakaat yang kelima. Lalu kita ingatkan, subhanallah, bagi kaum laki-laki tentunya mengucapkan ini. Dia tidak mau tahu. Dia yakin ini masih baru 3 rakaat. Apa yang kita lakukan? Kita berhenti? Enggak, kita wajib ikut. Gitu kan? Yang penting kita sudah ingatkan. Dan Nabi SAW mengatakan kalau imam benar dia dapat pahala kalian. Kalau dia salah, maka bagi dia antara dia sama Tuhannya, dia akan dapat tergantung niatnya dia dan kalian akan tetap sah sholatnya gitu. Kemudian kita tahu juga ada safar, dikenal dengan amir safar. Bagaimana Nabi SAW mengatakan janganlah seseorang dari kalian safar 2 orang atau lebih kecuali sudah menunjuk salah satu menjadi pemimpin dalam safar tersebut. Nah, pemimpin ini menentukan berhenti di mana, jalan ke mana, jam berapa jalan gitu kan. Kita juga tahu ada pemimpin dalam perang, panglima perang. Dan Nabi SAW selalu mewasiatkan masalah wajib patuh kepada pemimpin perang tersebut. Walaupun Anda merasa diri Anda lebih pintar daripada dia. Contoh kasus bagaimana pada saat Amr bin As baru 3 bulan masuk Islam radhiyallahu anhu. Nabi SAW langsung tunjuk menjadi pemimpin perang. Di pasukan perang ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada Talha, ada sahabat-sahabat Ridwanul Alim yang senior. Dan Amr bin As ini tadinya pembenci Islam. Gitu kan? Tapi dia jadi pemimpin. Tempat terjadi sedikit permasalahan dengan Umar bin Khattab di dalam perjalanan karena waktu itu musim dingin, ya. Amr bin As larang menyalakan api. Umar marah, Umar mengatakan muslimin kedinginan. Lalu kata Amr bin As, itu keputusanku. Umar datang kepada Abu Bakar lalu mengatakan, Abu Bakar ini Amr. Artinya siapa yang tidak tahu dia ini tadinya musuh Islam baru 3 bulan masuk Islam. Ya, kalau kita kayak sekarang baru anak kemarin nih. Tiba-tiba dia mau mengatur-ngatur begini gitu. Ya. Sekarang muslimin kedinginan. Pasukan kedinginan harusnya ada api. Mereka hangatkan badan. Lalu kata Abu Bakar, ya Umar. Ini adalah pemimpin yang ditunjuk oleh Rasulullah. Dan Rasulullah tidak mungkin salah. Maka ikuti saja. Umar pun ikut. Berjalan waktu. Ya. Tidurlah mereka malam itu istirahat semampunya karena dingin sekali kan. Pagi-pagi bangun Amr bin As dengan hikmah Allah junub. Gitu. Dia minta didatangkan air untuk mandi junub oleh salah satu prajuritnya. Karena kedinginan dia tayamum. Ini belum pernah terjadi di kalangan para sahabat gitu. Maka Umar dengar, Umar tegur, hai Amr, bagaimana caranya kau tayamum ini sementara ada air? Gitu. Amr bilang, saya tidak mungkin. Nah, dingin sekali nih, gitu kan. Umar tidak tahu harus kemana. Dia datang, dia tahu di pasukan yang paling alim sekarang adalah Abu Bakar. Datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar, begini kejadiannya. Abu Bakar tetap mengulangi, wahai Umar, ini adalah pemimpin yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Udah, ikuti saja. Akhirnya Umar ikut. Terjadi ada kecamuk perang, kemudian Amr bin As mengatur strategi perang. Setiap muslim satu harus bersama temannya, supaya kelihatan, supaya dia tahu temannya ya, supaya saling bantu-membantu gitu. Karena mereka masuk ke pemukiman musuh, suku yang cukup besar, ribuan orangnya gitu. Setelah mereka masuk berhasil menang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang terjadi, Amr bin As pada saat mereka sudah kocar-kacir musuh tersebut melarang pasukannya untuk menangkap tawanan perang tambahan. Udah, yang ada depan mata saja. Udah, yang penting kita sudah menang gitu. Umar juga sempat marah. Hai Amr, dari mana ini peraturannya? Selama ini Nabi SAW tidak pernah melarang kita menangkap berapapun banyak tawanan, ya. Maka Amr bilang itu keputusanku. Lalu kemudian Umar datang lagi kepada Abu Bakar, lalu Abu Bakar mengatakan, hai Umar, diingatkan sama ini adalah pemimpin Rasulullah. Ikuti saja. Maka Umar pun ikut. Udah. Akhirnya mereka pulang ke Madinah. Umar masih jengkel nih ya, gitu kan, karena kasus ini. Dan masih penasaran. Kepemimpinan Amr berlaku di kancah peperangan sampai pulang. Begitu tiba di kota Madinah, berarti udah selesai kepemimpinan Amr, Umar bin Khattab langsung menemui Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, ada kejadian seperti ini. Maka Nabi SAW panggil Amr bin As, panggil sahabat-sahabat yang hadir di peperangan tersebut, lalu menanyakan bagaimana kasusnya gitu kan. Ditanyalah Amr pada saat itu, hai Amr, Umar mengeluhkan kalau kamu sempat ya melarang pasukan untuk membakar api. Kenapa? Padahal kan mereka kedinginan. Kata Amr, ya Rasulullah, kita ini jumlahnya cuma 300 orang. Karena waktu itu Sariyah, pasukan kecil ya. 300 orang. Kita mendatangi satu suku yang ribuan orang mereka dan personelnya kuat-kuat gitu. Kalau mereka menyadari keberadaan kita dengan adanya api, kelihatan kan di malam hari itu api. Maka habislah kita 300 orang gitu. Tapi dengan tidak menyalakan api, kita bersabar sedikit dengan dingin malam itu,
dan kita serang selepas sholat subuh, berhasil. Mereka tidak tahu jumlah kita, karena gelap gitu. Kata Nabi SAW, Amr benar. Ya. Kemudian setelah itu berkata lagi Nabi SAW, Umar juga mengatakan, kalau kamu tayamum sementara kamu junub. Kenapa? Bagaimana penjelasannya? Dia bilang, ya Rasulullah, airnya dingin sekali. Dan Anda tidak menunjuk pemimpin, kalau aku meninggal, kalau aku tunda, tidak ada yang Anda tunjuk penggantinya. Dan kalau aku mandi, bisa aku mati karena dingin sekali. Udara dingin, air dingin gitu. Ya. Maka aku tayamum. Kata Nabi SAW, Amr benar. Ya. Sampai keluar hukum fikih, bolehnya bertayamum di saat air cuaca sangat ekstrim dinginnya gitu. Dan dikhawatirkan malah seseorang kalau mandi mati gitu. Diganti dengan tayamum. Ini pada saat cuaca ekstrim ya. Alhamdulillah kita di Indonesia tidak seperti itu. Tapi ini hukum lah. Kemudian kata Nabi SAW, Umar juga mengatakan, kamu melarang untuk menangkap tawanan tambahan. Apa alasannya? Kata Amr, ya Rasulullah, jumlah kita 300. Kalau seandainya pasukanku tersebar dan sibuk nangkapin orang yang jumlahnya ribuan itu, maka akan kelihatan jumlah kita yang sedikit. Toh target kita adalah mengalahkan mereka. Dan kita sudah berhasil mengalahkan mereka. Target itu sudah ada. Dan juga harta rampasan perang sudah ada. Untuk apa kita tamak menambah orang? Maka kata Nabi SAW, Amr benar. Coba lihat bagaimana keputusan panglima perang sampai seperti itu. Ya, ada hikmah-hikmah Allah SWT. Kita tahu dalam rumah tangga bagaimana Allah pilih suami sebagai pemimpin. Ya. Dan wajib dipatuhi oleh istri selama bukan maksiat kepada Allah. Keluar harus izin. Ya. Kemudian kalau diminta temanin lain dia harus penuhi. Intinya dia harus patuh. Bahkan istri yang patuh kepada suaminya, ya, itu dan meninggal dunia, suaminya ridho dengan dia, maka dia akan masuk dari 8 pintu surga manapun yang dia mau, gitu kan. Nah, begitu juga dengan hal-hal yang besar ya. Ini juga masuk dalam masalah lembaga. Kita tahu lembaga, yayasan, sekolah, universitas dan seterusnya. Memang butuh seorang pemimpin. Ya, ada kepala sekolah di sekolah-sekolah SMP, SMA, SD dan seterusnya. Ada rektor di universitas misalnya. Di setiap kuliah juga ada dekan-dekan ya, ada yang memimpin. Jadi memang ada kepemimpinan itu ya. Kita juga kalau bentuk tim khusus, tim apa gitu ya, pasti ada yang ditunjuk sebagai ketua tim, ketua panitia dan seterusnya. Ini semua ada. Nah begitu juga dengan pemimpin negara. Jadi memang harus ada pemimpin itu. Ya. Cuma memang sudah pernah kami bahas ini di beberapa tema yang lalu ya tentang masalah kepemimpinan. Kalau di komunitas Islam, wajar kalau orang Islam yang memimpin, gitu kan. Kayak kita di Indonesia gitu. Kalau selalu ada yang mengatakan, kenapa harus orang Muslim memimpin Indonesia? Karena memang kita mayoritas, gitu kan. Kita 80% lebih umat Islam. Kenapa bukan kita yang memimpin? Yang penting kan kita berlaku adil. Dan itu dicontohkan oleh Nabi SAW pada saat di Madinah kan gitu. Sebagaimana juga, tidak mungkin seorang Muslim memimpin misalnya di Australia. Ya. Misalnya di Amerika. Misalnya di beberapa wilayah di Eropa. Karena memang kita minoritas, nggak mungkin. Mereka juga tidak akan terima. Nah, berarti sangat wajar secara rasional di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, di mana-mana negara yang mayoritas Muslim tidak menerima pemimpinnya non-Muslim. Dan itu wajar saja. Karena pasti akan beda kebijakan kan gitu. Kalau umat Islam masih toleransi kayak kita di Indonesia, alhamdulillah, selalu saja kita ada toleransi. Orang non-Muslim bisa beribadah sesuai dengan yang diinginkan. Tempat-tempat ibadah mereka silakan mereka jalankan, mereka punya hak seperti warga negara Indonesia. Yang penting mereka tidak buat kerusakan dan hukum berlaku kan gitu. Seperti itu kan. Kita tidak berbicara adanya beberapa individu Muslim yang bom gereja, yang itu ngawur, itu salah. Gitu. Islam dia tidak mengatasnamakan Islam itu. Kalau memang itu boleh, maka kita semua akan melakukannya. Tapi mana orang-orang berakalnya umat Islam? Tidak pernah ada yang membom gereja. Kami tidak pernah menyampaikan, ayo kita serang gereja, bakar, ayo kita bom ini. Ayo, tidak pernah sama sekali. Dan memang tidak boleh. Tidak boleh. Dan setiap da'i Muslim yang mengikuti sunnah Nabi SAW pasti akan memungkiri perbuatan terorisme seperti ini. Kan gitu. Jadi memang umat Islam wajar kalau memimpin. Kan? Nah ini poin yang perlu kita ketahui. Dan juga ada perkataan At-Turtushi ya, dalam kitab Sirajul Muluk yang menarik untuk dibahas juga. Beranjak daripada firman Allah SWT surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 251 tentang masalah pentingnya kepemimpinan ya. Ini kisah tentang Nabi Daud alaihissalam pada saat diberikan pemerintahan oleh Allah SWT waktu dia membunuh raja zalim pada saat itu ya.
Allah SWT mengatakan di akhir ayatnya, kita tidak bahas dari awal, karena awalnya kisah Nabi Daud AS cukup panjang, tapi di akhir ayat ini saksi bahasan. Beliau mengangkat potongan ayat ini. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil ard. Ya. Artinya, seandainya Allah tidak menolak keganasan ya, sebagian manusia dengan sebagian yang lain, maka pasti terjadilah kerusakan di muka bumi. Ya. Teman-teman sekalian, waktu itu Raja Zalim ada. Dia membuat kerusakan di muka bumi. Maka butuh gerakan untuk melakukan, untuk menghilangkan kezaliman dia. Allah SWT memudahkan orang-orang beriman itu membentuk pasukan, diantaranya Daud AS masuk, sampai Allah mudahkan dia membunuh Raja Zalim tersebut. Lalu Allah berikan dia pemerintahan. Ya. Makna daripada ayat ini, kata beliau, seandainya Allah tidak menegakkan pemimpin di muka bumi untuk menolak kesemena-mena yang kuat terhadap yang lemah dan membela orang yang dizalimi atas yang menzalimi, niscaya hancurlah orang-orang yang lemah. Manusia akan saling memangsa, segala urusan menjadi tidak akan teratur dan hidup pun tidak akan tenang. Rusaklah kehidupan di atas muka bumi. Kemudian Allah menurunkan karunia kepada umat manusia dengan menegakkan kepemimpinan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas alam semesta. Ya, sebagaimana dalam Al-Baqarah 251 ya. Yaitu mengadakan pemerintahan di muka bumi sehingga kehidupan manusia menjadi aman. Karunia Allah Subhanahu wa taala atas orang yang zalim ya, ialah dengan menahan tangannya dari perbuatan kezalimannya. Sedangkan karunia-Nya atas orang yang zalimi ialah dengan memberikan keamanan dan bertahannya tangan orang yang zalim terhadapnya. Ya, seperti itu. Pemimpin ini teman-teman sekalian, dalilnya cukup banyak juga dalam Islam, dan kalau ada di antara kita yang mengikuti acara ini, Allahu a'lam, dia diberikan oleh Allah SWT amanah kepemimpinan, terutama pemimpin negara. Ya. Baik dari presiden, kemudian jajarannya semua menteri-menteri, kemudian mungkin lingkup lebih di bawahnya misalnya gubernur, di bawahnya lagi misalnya wali kota atau bupati, di bawahnya lagi mungkin kepada camat, lurah, RW, RT, itu semua ya jajaran kepemimpinan. Atau Anda mungkin memimpin lembaga ya. Maka renungi ini teman-teman sekalian. Ya. Pada saat Anda bisa menjalankan amanah itu dengan baik, bukan menungganginya untuk maslahat pribadi, tapi bagaimana menjadikannya sebagai sebuah ajang pahala. Setiap muslim itu yang berakal dan fahami agamanya, maka dia akan menunggangi apapun yang ada di depannya untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan balasan di akhirat. Bukan mendapatkan manfaat dari apa yang sedang diamanahkan pada dia itu, ya. Ada banyak orang begitu menjabat, yang paling pertama dia pikirkan adalah apa yang harus saya dapatkan dari ya pekerjaan ini yang berupa maslahat pribadi, terutama materi. Korupsi terjadi akhirnya, gitu kan. Akhirnya manipulasi data, nepotisme dan segala macam hal yang bisa mereka lakukan. Dan ini sebenarnya bertolak belakang. Harusnya dia bagaimana mendahulukan yang paling pertama adalah menjadi pemimpin yang adil, yang memang dia tahu Allah mengawasi dan bagaimana ini ditunggangi untuk amal akhiratnya. Bayangkan teman-teman kacaunya kalau setiap orang memimpin, atau jangankan pemimpin, orang biasa saja. Kalau setiap kali Anda berteman dengan orang atau Anda menjadi pemimpin di satu tempat, lalu Anda berpikir, ya, manfaat apa yang saya bisa ambil dari orang ini secara materi, maka kapan Anda ikhlas? Kapan Anda mengejar akhirat? Ada orang begitu berteman, kenalan, yang paling pertama dia harus tahu ini orang pekerjaannya apa nih, ya. Bukan masalah ini orang ibadahnya seperti apa. Yang dia tolok ukurnya materinya, gitu kan. Sehingga selalu dia pikirkan, saya dapat apa nih? Kalau orang ini cuma pegawai biasa, langsung dipandang setengah mata. Bisa saja mungkin dia tidak pernah tinggalkan sholat malam. Dia selalu sholat on time 5 waktu di masjid. Mungkin doanya mustajab. Ya. Tapi banyak orang seperti itu. Padahal Islam sudah mengajarkan bukan itu yang harus kita lihat. Tapi kita harus melihat tentang bagaimana hubungannya dengan Allah SWT. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat menjadi khalifah dan ingin mengangkat seseorang ya, menjadi gubernur atau pemimpin di wilayah-wilayah kekuasaan beliau. Maka yang paling pertama ketakwaannya. Bukan kekayaannya. Bukan kepintarannya. Ketakwaan hubungan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu nanti Allah akan berkahi dari ketakwaan itu ya, ke bawah. Makanya banyak sahabat tapi yang boleh pilih adalah orang-orang yang sangat zuhud,
orang yang sangat dekat dengan Allah SWT gitu kan. Dan kadang-kadang beliau pergi mengawasi sendiri, datang ke wilayah-wilayah yang ada gubernurnya lalu melihat rumah mereka terjadi perubahan atau tidak. Apakah dia pikir masalah pribadi dia atau masyarakatnya gitu. Lalu dia sering tanya masyarakat sekitar apakah dia adil atau tidak dan seterusnya. Ya. Kalau anda adil, teman-teman sekalian, renungi hadis ini. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, ya, thalathatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan yang tidak akan ditolak doa mereka. Dia minta doa pasti diterima. Siapa yang pertama? Al-imamul adil. Pemimpin yang adil. Ya, pemimpin yang adil. Ini, ya. Jadi anda kalau jadi pemimpin yang benar, maka begitu berdoa anda diijab. Adil. Kemudian yang kedua, wassaimu hatta yuftir. Ya. Orang yang puasa sampai dia buka puasa. Yang ketiga, wada'watul mazlum. Dan orang yang terzalimi. Ya, ini akan, ya teman-teman sekalian, mendapatkan doa mustajab. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dan disahihkan oleh Syekh Albani hadis ini. Ya. Itu juga hadis yang masyhur, ya, tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat, ya. Yang sangat masyhur hadis ini. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu. 7 golongan yang pasti Allah akan naungi nanti di mahsyar, lagi kepanasan, tidak ada naungan kecuali naungannya. Perhatikan yang pertama Allah sebutkan. Yang pertama, yaitu al-imamul adil. Pemimpin yang adil. Padahal setelahnya itu, anak muda yang tumbuh di atas ketaatan Allah, kemudian orang yang hati terikat dengan masjid, kemudian 2 orang yang saling mencintai karena Allah berkumpul dan berpisah karenanya, kemudian orang yang diajak berzina dengan perempuan yang memiliki kecantikan dan kedudukan, dan dia menolak, dia mengatakan aku takut kepada Allah, kemudian orang yang bersedekah sampai dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu, kemudian seseorang yang mengingat Allah sendirian lalu meneteskan air mata. Artinya semua orang yang ahli ibadah nih, tapi yang pertama disebutkan adalah pemimpin yang adil. Itu bayangkan, bagaimana itu luar biasanya gitu. Ya. Jadi kalau kita bicara teman-teman sekalian pemimpin yang ideal, ya, maka Allahu a'lam kami melihat ini sifat pertama sehingga membuat mereka ideal, yaitu mereka siap adil. Mereka siap adil artinya betul-betul memberikan hak masyarakatnya. Dia tahu ini adalah kedudukan sebagai amanah. Sehingga dia tidak akan memilah, bukan karena ini punya hubungan sama dia, punya hubungan kekerabatan, dia kenal keluarganya, lalu kemudian zalim, lalu dia tolong yang terzalimi, ya, yang harusnya dia tolong dengan kedudukan dia, enggak, malah dia bengkalikan karena dia pikir dia tidak kenal orangnya. Tidak, bukan begitu. Ya. Makanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang khalifah masyhur yang memimpin tahun 99 sampai 100 Hijriah, itu pernah beliau lagi menempel sendiri dinding rumahnya yang rusak, ya. Dan itu sudah biasa terjadi dalam keseharian beliau. Tiba-tiba ada anaknya lari mendekati dia dan berdarah bagian kepalanya gitu, ya. Dan di belakangnya ada seorang ibu mengejar bersama dengan anaknya juga gitu, dalam kondisi kayak ketakutan gitu. Lalu kemudian tiba-tiba Umar bin Aziz melihat, lalu dia bertanya pada anaknya, ada apa dengan kau? Dia mengatakan, orang ini memukul kepala saya, ditunjuklah anak itu gitu. Maka Umar tanya, ya, kepada ibu itu, ada apa ibu? Dia bilang, saya minta maaf wahai Amir Mukminin, anak saya tadi berantem sama anak anda, terus kemudian dia dipukul, maka dia balas memukul. Ya. Dia dipukul, jadi anak ini duluan dipukul gitu. Lalu dia balas memukul. Maka Umar bin Abdul Aziz memastikan ternyata betul anaknya yang salah. Setelah ditanya kembali ke anaknya mengakui kesalahan tersebut. Maka akhirnya Umar mengatakan, ketahuilah wahai ibu, ya, bahwasanya tidak ada kezaliman di sisiku. Dan ditanya, apakah ibu sudah terdaftar orang-orang yang menerima bantuan dari negara? Dia mengatakan belum. Maka kata Umar bin Abdul Aziz, pastikan anda akan mendapatkan itu. Ya. Jadi bagaimana keadilan yang ada. Dia tidak memandang ini apakah anaknya atau bukan gitu. Tidak penting bagi dia gitu. Tidak penting orang itu tidak punya kedudukan, yang penting keadilan, karena dia tahu dia akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Nah, ini poin yang perlu digarisbawahi, ya. Dan kalau anda teman-teman sekalian mau menambah, ya,
banyak sekali perkataan-perkataan statement para salafus saleh tentang bagaimana pemimpin yang adil itu dapat kedudukan yang sangat tinggi. Misalnya Qais bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ini sahabat Nabi. Qais sahabat, Sa'ad ibn Ubadah ayahnya juga sahabat ridwanullah alaihim. Dia berkata, sehari bagi imam yang adil lebih baik daripada ibadah seseorang di rumahnya selama 60 tahun. Ya. Saya ulangi kata Qais radhiyallahu anhu, sehari bagi imam yang adil lebih baik daripada ibadah seseorang individu di rumahnya 60 tahun. Karena dia kalau mengambil satu keputusan yang adil, maka akan maslahatnya kemana-mana gitu. Ya. Begitu juga Masruq berkata, rahimahullah, seorang tabi'in yang masyhur, andai kata aku memutuskan hukum dengan hak sehari saja, maka itu lebih aku sukai daripada aku berperang di setahun di jalan Allah. Kalau ada keputusan yang aku harus ambil, misalnya sebagai suami, misalnya sebagai seorang pimpinan lembaga, apalagi kalau sampai pimpinan negara ya. Kata Masruq, kalau aku mengambil satu keputusan adil, kebenaran aku tegakkan dan yang batil aku akan perangi gitu kan. Sehari saja, maka lebih aku cintai daripada setahun berperang di jalan Allah. Itu kan luar biasa. Gitu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, amal seorang imam yang adil terhadap rakyatnya, sehari saja, lebih utama daripada ibadah seorang ahli ibadah di tengah keluarganya selama 100 atau 50 tahun. Keputusan adil pemimpin ini. Ya. Sehari saja kata Abu Hurairah, lebih baik, lebih utama daripada ibadahnya, ahli ibadah 50 atau 100 tahun di rumahnya. Ya. Itu kan luar biasa gitu. Ya. Kemudian juga dinukil dari Sa'ad bin Sulaiman bin Zaid bin Thabit. Ya. Ini cucunya Zaid bin Thabit, sahabat Nabi. Dia mengatakan menetapkan hukum secara hak satu hari lebih utama di sisi Allah daripada sholatmu sepanjang umur. Terus saking luar biasanya pengaruh pemimpin adil. Makanya tadi dalam hadis 7 golongan yang Allah naungi itu, pemimpin adil yang pertama, karena memang ini keputusan mutlak. Ini sifat ideal pertama dari seorang pemimpin. Dia berlaku adil. Ya. Jadi dia betul-betul menjaga masalah itu. Wahab bin Munabbi berkata, ya, rahimahullah, apabila seseorang pemimpin berkeinginan melakukan kecurangan atau telah melakukannya, maka Allah akan menimpakan kekurangan pada rakyatnya di pasar, di sawah, pada hewan ternak, dan pada segala sesuatu. Dan apabila seseorang pemimpin berkeinginan melakukan kebaikan dan keadilan atau telah melakukannya, niscaya Allah akan menurunkan berkah pada penduduknya. Jadi sebenarnya dari dia ini, ya, pemimpin ini adil, maka akan makmur gitu. Ini menurut beliau baru niat saja sudah Allah berikan keberkahan itu. Ya. Bahkan dinukil sebuah kisah teman-teman sekalian, ya. Pada saat wafatnya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, ada seorang alim di wilayah Irak sana. Dia kedatangan seorang tetangganya lalu mengatakan, wahai imam, sesungguhnya ya tetangga saya, kambing tetangga saya memakani tanaman di depan rumah saya. Apa kata alim tersebut? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya telah wafat Amir Mu'minin pada hari ini. Padahal mereka waktu itu belum ada medsos. Belum ada medsos gitu. Tapi orang ini mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia bilang Umar bin Abdul Aziz meninggal. Rajanya. Kata orang yang sedang tadi merasa terzalimi itu, dia mengatakan, kenapa anda mengatakan itu? Iya. Karena dia bilang pada saat Umar bin Abdul Aziz bernobat menjadi khalifah, dia mengatakan tidak boleh ada kezaliman di wilayahku. Dan kita bisa lihat selama 2 tahun beliau memimpin, belum pernah teman-teman sekalian ada kejadian kezaliman. Sampai dikatakan dalam buku-buku sejarah, belum pernah di masa 2 tahun itu serigala memangsa domba. Coba bayangkan. Karena keadilan dia, Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik. Allah berikan taufik. Ya. Maka ini perlu teman-teman sekalian digarisbawahi. Ya. Jadi harus betul-betul difahami kalau pemimpin itu baik. Sampai kalau dia rusak semuanya ini. Ya. Sebagaimana Al-Walid bin Hisham berkata, rahimahullah, sungguhnya rakyat akan rusak karena rusaknya pemimpin. Dan akan menjadi baik karena baiknya pemimpin. Artinya, kalau pemimpin itu baik, gitu kan,
dia berlaku adil, maka akan baik. Nggak usah gitu teman-teman. Kita sekarang berumah tangga misalnya. Saya sebagai suami berlaku baik dengan istri saya penuhi kebutuhannya, saya ramah, saya ingatkan kalau dia salah. Tentu kadang-kadang harus marah, karena nanti ada sifat pemimpin juga itu tegas ya. Marah gitu kan, kalau memang dibutuhkan. Nabi SAW marah pada saat terjadi pelanggaran agama gitu kan. Tapi marah ini karena bentuknya meluruskan kesalahan, bukan karena kebencian terhadap fisik gitu kan. Maka kita akan temukan, kita akan disukai dalam rumah tangga itu. Kita akan nyaman dan mereka pun nyaman ya, seperti itu. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah berkata, seorang ulama tabi'in yang masyhur ya, pada saat bertemu dengan Abu Ja'far al-Mansur, ini Khalifah Abbasi ya, raja pada saat itu. Dia bilang, aku tahu ada seorang laki-laki yang bila ia baik, adil, maka umat akan baik. Dan jika dia rusak, maka rusak umat. Kata Abu Ja'far al-Mansur, siapa dia? Kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, Anda. Anda. Gitu. Maka pemimpin yang adil ini pasti pemimpin yang ikut bersama dengan rakyatnya. Rakyat mendapatkan keadilan yang sama semua. Tidak ada yang diistimewakan. Mau hubungan kerabat atau tidak gitu kan. Sehingga pihak yang merasa kuat tidak memiliki keinginan melakukan kezaliman. Karena dia tahu kalau dia zalim tetap dia dihukum walaupun dia kuat. Secara materi atau apa yang lainnya gitu. Ya. Adapun pihak yang lemah tidak merasa putus asa karena dia pasti yakin akan mendapatkan haknya, keadilan. Ya. Bahkan ada sebuah kata hikmah berbunyi, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang orang-orang tak bersalah merasa aman. Ya. Dia tidak salah, dia tidak merasa. Kalau anda hidup di satu wilayah, anda kalau tidak salah, anda tidak pernah takut, maka berarti baik itu. Ya. Dan orang-orang yang bersalah merasa takut, itu dianggap wilayah yang luar biasa gitu ya. Itu berarti pemimpinnya baik. Pemimpin yang buruk ialah pemimpin yang orang-orang tak bersalah merasa takut. Enggak ada salah tapi ketakutan. Seakan-akan akan dicari-cari kesalahannya gitu. Dan orang-orang yang bersalah merasa aman. Makin terlindungi. Nah ini berarti pemimpin yang buruk ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengangkat Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu majma'in, seorang sahabat juga. Jadi gubernur di Kufah. Sebelum diangkat kata Umar begini, hai Mughirah, hendaklah orang-orang baik merasa aman denganmu. Dan orang-orang jahat merasa takut terhadapmu. Nah, ini statement yang menarik ya. Gitu. Dan ini kita bisa masukkan dalam sifat ideal yang kedua teman-teman sekalian. Yaitu dia tegas terhadap kebenaran. Tegas. Bukan keras. Bedain ya. Tegas itu ini boleh, ini nggak boleh. Karena dibutuhkan, kalau pemimpin itu tidak tegas, lemah, keputusannya tidak ada, dia semuanya menterinya yang ambil keputusan, atau wakilnya, atau kayak di rumah tangga istrinya yang ambil keputusan, anaknya ambil keputusan, atau di lembaganya malah, di sekolah misalnya guru-gurunya, bukan dia. Lalu apa gunanya jadi pemimpin dia? Tapi dia tegas pada sesuatu yang benar ya. Ini boleh, ini nggak boleh, selesai. Ini instruksi jalankan. Ini penting sekali. Ya. Karena ini hal yang harus digarisbawahi ya. Ada satu kata hikmah diambil dari bahasa Arab, terjemahnya kurang lebih begini. Dikatakan seburuk-buruk harta ialah yang diinfakkan. Ya maaf, seburuk-buruk harta yang tidak diinfakkan. Seburuk-buruk harta yang tidak diinfakkan. Seburuk-buruk teman yang lari ketika dibutuhkan. Kita butuh dia malah tidak ada. Seburuk-buruk pemimpin, ini saksi bahasan kita, ialah pemimpin yang membuat orang-orang baik takut. Seburuk-buruk negeri adalah negeri yang tidak ada kemakmuran dan keamanan. Dan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang seperti burung elang yang dikelilingi bangkai. Bukan pemimpin yang seperti bangkai yang dikelilingi oleh burung elang. Ya. Artinya dia pemimpin. Orang-orang jahat semuanya takut sama dia. Di sini teman-teman sekalian bukan masalah ditakuti ini menjadi sebuah poin, bukan untuk ditakuti, tapi orang yang jahat takut, bukan semua orang, yang jahat takut, karena orang ini tegas, salah benar-benar, nggak ada, itu baru punya sifat kepemimpinan. Siapapun di depan mata dia nggak melihat jabatan orang, dia nggak melihat jalur nasabnya, dia nggak melihat hubungan kekerabatan, kenal atau tidak kenal, intinya salah yang benar, ya. Ini sifat yang harus diketahui. Gitu. Sifat ideal yang ketiga, teman-teman sekalian,
yang mungkin kita bisa katakan ini pemimpin, ya, yaitu pemimpin yang suka memaafkan. Jangan pernah mengkhayal teman-teman sekalian, tidak ada orang yang jelek-jelekin Anda. Mustahil itu. Mengkhayal itu. Anda mau semua orang acung jempol begini? Nggak bakal terjadi, teman-teman sekalian. Mustahil. Akan ada orang yang beginikan Anda. Sehebat apapun Anda menjaga itu. Loh, kok bisa Ustaz bilang begitu? Coba lihat kehidupan Nabi SAW. Coba lihat kehidupan para nabi-nabi. Bukankah mereka manusia terbaik? Apakah semua orang acungkan jempol untuk Nabi SAW? Bahkan di Mekah yang langsung menjelekkan Nabi SAW siapa? Paman kandungnya, sekaligus besannya, Abu Lahab. Saking bencinya dengan Nabi SAW dan Islam, dia suruh anak laki-lakinya menceraikan anak perempuan Nabi SAW. Dan dia sama istrinya yang Allah ceritakan dalam surah Masad, sengaja menghalang-halangi jalanan gitu kan. Bagaimana Syaibah, Al-Walid, Abu Jahal, kemudian banyak yang lain ya, yang memang membenci. Jadi tidak semua acung jempol. Tapi ada juga orang yang acung jempol. Abu Bakar, Umar, pemimpin-pemimpin Mekah. Memang sudah begitu. Sunnatullah. Waktu beliau sudah punya kekuatan di Madinah. Apakah semua orang langsung mengacung jempolkan Nabi SAW? Tidak, ada kaum munafikin yang tidak suka. Tapi yang perlu kita garis bawahi, selama kita di atas kebenaran agama Allah Subhanahu Wa Taala, berarti yang suka kita orang-orang yang sejalan dengan kita pastinya. Yang juga mencintai Allah. Yang tidak sejalan sama kita itu yang benci. Nah, itu orang munafik, orang-orang yang jauh. Sudah begitu, itu tolak ukurnya. Yang penting Anda tahu Anda benar. Nah, pemimpin di sini lebih mendahulukan memaafkan. Bagaimana pada saat orang-orang munafik di Madinah dikenal menjelek-jelekkan Nabi SAW, menyebarkan isu bohong segala macam. Beberapa kali sahabat Umar bin Khattab, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ajma'in menawarkan, "Ya Rasulullah, izinkan saya tebas lehernya." Bunuh saja. Kalau kita berpikir ya, kalau mau pakai akal manusia, bukan menggunakan hukum Allah, ya matikan selesai, habis bahayanya gitu kan. Tidak akan mengganggu lagi. Tapi tidak. Nabi SAW mengatakan apa? Jangan. Nanti orang-orang akan berkata Muhammad membunuh sahabatnya. Orang ini statusnya muslim sekarang. Dan dia hidup bersama aku berarti dianggap sahabat. Maka jangan. Kalau ada yang kejahatan dilakukan, dihukum. Tapi jangan dibunuh. Kecuali memang perbuatan yang mengharuskan membunuh gitu. Dan Allah SWT mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 199, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, khudil afwa, wa'mur bil urfi, wa'arid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf. Ya. Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, yang baik-baik. Ya. Serta berpaling dari orang-orang yang bodoh. Kalau orang itu mau menjelekkan Anda, mau memfitnah Anda, bodohan, Anda tidak lakukan apa-apa. Biarin aja. Ada Allah yang mengawasi dia dan Allah punya cara memberhentikan dia. Tak perlu Anda habiskan energi untuk itu. Anda tetap kerja saja. Tunjukkan kinerja Anda. Tunjukkan kebaikan. Allah punya cara. Itu sudah jadi rahasia umum dan kaidah umum teman-teman sekalian. Ya. Tapi di sini Allah menyuruh Nabi SAW sebagai pemimpin. Jadilah engkau pemaaf. Karena kalau setiap orang yang menjadikan kita jengkel, kita mangkel. Kalau yang jengkel sama kita 100 orang. Berarti kita sedang terbebani dengan 100 orang yang kita jengkeli. Untuk apa? Nggak perlu. Nggak usah bergaul sama mereka. Ya lupain seperti tidak ada aja. Udah. Sederhanakan. Ini resep awet muda juga sekalian. Teman-teman sekalian. Dan Allah juga menyebutkan dalam surah Al-Imran. Surah nomor 3 ayat 134. Ya. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, ya, pada saat dia bisa melampiaskan. Kadhimil ghaidh itu emosi yang bisa kita lampiaskan karena kita sebenarnya benar gitu kan. Dan suka memaafkan orang lain, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Sebenarnya sih, mungkin Anda mengatakan, enak benar orang itu sudah buat jahat, saya maafin. Ya, Anda tidak sadar atau tidak menyadari teman-teman, Allah lebih tahu kenapa kita disuruh memaafkan. Karena Allah tahu orang yang suka memaafkan dadanya lapang. Udah dilupain aja. Gini, dan kalau Anda memaafkan seseorang yang berbuat salah, Anda dapat pahala di sisi Allah SWT. Dia, ya, kalau Anda tidak ucapkan di depan dia, sudahlah orang ini, oh sudah saya maafin. Antara Anda sama Allah SWT. Dia tidak terlepas dari hukum sampai dia minta maaf juga. Kecuali Anda bahasakan ke depan dia, udah saya sudah maafin kamu ya. Ya.
Aisyah berkata radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW membalas dendam terhadap kezaliman. Padahal beliau mampu. Ya. Yang dilakukan terhadap beliau tidak pernah. Gitu. Hanya saja bila sesuatu dari hukum Allah dilanggar, maka tidak ada satupun yang dapat menghadang kemarahan beliau SAW. Pada saat beliau berdakwah di Taif, dilempari batu. Sudah keringatan, diusir, jalan kaki dari Mekah ke Taif. Sekarang aja kalau naik mobil teman-teman 1 jam, 1 jam setengah baru sampai ke Taif. 1 jam lah kurang lebih. Jauh naik mobil ya. Kecepatan dari 100 km per jam. Nabi SAW jalan kaki dulu. Capeknya luar biasa gitu. Hanya untuk menyampaikan Islam. Tiba di sana ditolak. Dan pemimpin mereka di Taif itu mengambil batu. Suruh masyarakat ambil batu, lempar kaki Nabi SAW yang sedang diangkat. Sampai berdarah-darah. Keluar dari pintu gerbang, ditutup pintu gerbang, dipermalukan, tanda kutip di sini. Nabi SAW jalan, tertati-tati dalam kondisi seperti lalu beliau mengatakan di bawah sebuah pohon lagi panas keringatan, ya Allah, kemana engkau akan arahkan aku? Karena Mekah tolak dakwah, ke Taif tolak. Beliau waktu itu tidak punya inisiatif, belum punya tempat lain, Madinah belum terbuka pada saat itu. Maka dia mengatakan, kemana engkau arahkan aku ya Allah? Kepada musuh yang akan menghancurkanku, atau kepada masa depan yang tidak jelas. Tapi kalau engkau tidak marah padaku ya Allah, aku tidak peduli. Maka langsung Jibril datang bersama malaikat yang khusus mengurus semua gunung-gunung di muka bumi ini. Kata Jibril, hai Muhammad, Allah telah mendengar yang kau ucapkan ini. Bersama aku sekarang Allah utus malaikat penjaga gunung. Tinggal kau perintahkan saja. Dia bisa menyatukan antara gunung-gunung 2 kota ini, Mekah sama Taif. Dua-duanya habis sejarah. Dalam sejarah manusia habis semuanya. Toh juga dakwahmu akan tersebar. Atau kau maafkan mereka, dan dakwahmu akan tersebar. Bayangkan pilihan dalam kondisi berdarah-darah, emosi nih ya. Apa kata Nabi SAW? Aku memaafkan mereka. Semoga saja dari keturunan mereka keluar orang-orang yang beriman kepada Allah. Keluar dari Al-As bin Wa'il, Amr bin As. Keluar dari Khattab, Umar. Ya. Keluar dari Abu Jahal. Ada Ikrimah. Dari sahabat-sahabat yang mulia ini. Ridwanullah alaihim. Gitu kan. Ada kejadian unik ya. Uyainah bin Hasan berkata pada saat pada saat masuk menemui Nabi SAW. Ini Uyainah ini orangnya kasar sekali gitu. Kasar sekali gitu. Dan dia masuk bertemu dengan Umar lalu dia mengatakan, hai Ibnu Khattab, demi Allah engkau tidak memberi kami secara cukup dan engkau tidak menghukum di antara kami secara adil. Tanpa salam, tanpa apa, orang ini badui kasar gitu. Ini memang orang dari zaman Nabi SAW, dia sahabat juga. Tapi dari zaman Nabi SAW ini kepala suku Ghatafan ya. Selalu buat masalah gitu. Dia sebenarnya mau minta sesuatu sama Umar. Minta dikasih duit ke apa. Tapi caranya langsung, engkau tidak adil hai Umar. Umar bin Khattab ditantang begini. Langsung Umar pakai tongkatnya dihantam sama Umar. Ya. Dikatakan dari marahlah Umar pada saat itu. Lalu beliau memukulnya. Karena ini ngawur ini. Ngomongnya nggak masuk akal, nggak sopan, nggak apa gitu ya. Maka ada orang di sebelah Umar mengatakan, ya Amir Mu'minin, sesungguhnya Allah berfirman, khudil afwa, wa'mur bil urfi, wa'arid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf. Yang tadi turun ya, Al-A'raf 199, surah nomor 7. Jadilah engkau pemaaf. Ini kepada Nabi SAW dan tentu kepada umatnya juga gitu kan. Jadilah engkau pemaaf. Ya. Dan perintahkan orang berbuat baik. Berikan mereka edukasi, pemahaman supaya mereka tahu itu adalah salah gitu kan. Dan tinggalkan orang-orang jahil. Ini orang jahil ya Amir Mu'minin. Orang ini jelas bodoh. Ngapain dilayani? Gitu kan? Untuk apa bisa energi buat itu? Maka kata perawi riwayat ini, demi Allah, ketika mendengar itu Umar pun langsung tiba-tiba terdiam. Karena dia tahu Allah suruh. Dan dia berhenti ya, untuk tidak lagi memukul orang tersebut atau menghukumnya gitu kan. Dan cukup banyak sabda Nabi SAW, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihilah orang yang di bumi, maka yang di langit akan mengasihi kalian. Hadis yang masyhur ini ya. Dan ini diprioritaskan pada pemimpin harusnya. Bagaimana dia melakukan itu. Ya, bagaimana dia melakukan itu. Ya. Sifat yang ketiga, teman-teman sekalian, yang ideal ya, dari pemimpin ideal adalah bagaimana mereka amanah. Amanah. Artinya, apa yang merupakan hak dia, boleh dia ambil. Yang bukan hak dia, tidak boleh. Kan banyak pemimpin tidak amanah. Yaitu, mereka coba misalnya mengambil yang bukan haknya, menggunakan fasilitas yang bukan haknya, hanya karena power yang dia miliki. Nah, ini tidak boleh. Ya.
Dan Nabi SAW sudah menyebutkan tentang masalah khianat ini ya. Tidak amanah berarti khianat gitu kan. Bagaimana itu adalah tanda-tanda orang munafik. Kata Nabi SAW, tanda-tanda orang munafik ada 3. Ya. Kalau dia berbicara dia berbohong, kalau dia berjanji dia mengingkari, dan kalau dia diberikan amanah dia berkhianat gitu kan. Dan bagaimana beratnya, termasuk orang yang sangat berat siksaan hari kiamat adalah pemimpin yang berkhianat terhadap rakyatnya. Kalau Anda mengkhianati satu orang saja, misal contoh, ya, maka sudah cukup orang itu akan, teman-teman sekalian, akan mengambil pahala kita atau menutup kita di depan Allah SWT pada hari kiamat. Ya. Itu berat itu. Ya. Dan itu adalah sifat yang ketiga. Tentu kalau kita ingin bahas ini panjang sekali teman-teman sekalian, tapi kita ringkaskan, dan Anda sudah tahu amanah. Di mana-mana orang kalau amanah itu dibutuhkan, orang akan dicari gitu kan. Ya. Karena sifat amanah ini yang bisa dipegangi dari seseorang. Ya. Dan bagaimana Umar bin Khattab sibuk mencari amanah atau orang-orang yang amanah itu ya. Dan beliau mengatakan, seseorang yang amanah tidak akan berkhianat. Ya. Seseorang yang amanah tidak akan berkhianat. Ya. Hanya saja pengkhianat diberi amanah, lantas wajar saja ia berkhianat. Jadi kalau orang yang dasarnya memang mukmin baik, maka dia tidak akan berkhianat kalau orang amanah. Tapi kalau ada orang yang berkhianat, berarti memang dasarnya dia pengkhianat itu. Ya. Dan beliau betul-betul menyortir, jangan sampai ada yang lewat dalam masalah seperti ini. Artinya siapapun jadi pemimpin di wilayah beliau, selalu beliau jaga itu. Kemudian yang keempat teman-teman sekalian, ini bagaimana seorang pemimpin itu juga alim. Ini ideal, kita bicara idealnya. Harusnya dia alim. Alim masih memahami tentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Ya, ini sayang sekali di wilayah kita dan beberapa wilayah yang lain ya. Dia tidak dijadikan sebagai skala prioritas. Bahkan banyak pemimpin mungkin baca Quran pun masih salah. Dia tidak faham mana hukum halal haramnya Allah. Bagaimana bisa ini? Anda lihat bagaimana Nabi SAW menobatkan Abu Bakar ya, untuk menjadi khalifah setelah beliau. Maksudnya beliau mengatakan perintahkan Abu Bakar agar memimpin sholat. Dan pada satu pemimpin sholat adalah seorang pemimpin. Dan akhirnya sahabat juga sepakat. Karena mereka tahu Abu Bakar adalah orang yang terbaik setelah Nabi SAW. Bagaimana Abu Bakar mengatakan kepada Uthman bin Affan, waktu menulis wasiat dan tulis nama Umar, dia mengatakan, iya, Umar orang yang paling pantas untuk memimpin karena dia adalah orang yang paling faham hukum halal haramnya Allah dari umat ini. Begitu juga Umar bin Khattab pada saat mengumpulkan 6 orang sahabatnya masuk surga. Ini dianggap ulamanya, gitu kan. Jadi kadang-kadang ada orang yang menganggap ulama itu tidak perlu menjadi pemimpin. Loh ini aneh ini. Harusnya mereka yang paling paham hukum halal Allah itu diangkat jadi pemimpin. Itu idealnya. Ya. Memang seperti itu. Dan kita lihat para sahabat Nabi Khulafaur Rasyidin itu mereka 4 orang ini, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in, ini adalah ulamanya sahabat. Dan dengan memahami hukum Allah Subhanahu wa taala mereka berlaku adil akhirnya. Mereka bisa jalankan semuanya. Kasus teknis mereka bisa dibantu nantinya. Masalah administrasi, masalah ini memang ada orang-orang yang ahli di bidangnya, kayak masalah akuntansi, masalah finance, masalah apa, masalah itu semuanya bisa diatur, ya. Tetapi kita butuh dia dengan ilmu agamanya. Itu yang penting. Ini yang luput teman-teman sekalian. Yang kalau sholat, dia sholat duluan. Maka masyarakatnya akan sholat pasti itu. Dengan sendirinya karena dia peduli dengan itu kan. Dia jaga yang haram. Maka masyarakat juga akan jauh dari yang haram. Kenapa sekarang banyak di wilayah-wilayah kaum muslimin yang haram tersebar luas? Karena memang mereka tidak tahu itu halal atau haram sih. Kasus riba tersebar di mana-mana. Zina di mana-mana. Segala macam. Karena bagi mereka nggak penting. Ini kenapa? Karena bukan alim. Tapi kalaupun ada pemimpin yang bukan seorang alim, maka ada satu resep penyelamat bagi dia, yaitu dekat dengan para ulama. Ini garis penting, garis bawah ini teman-teman sekalian. Karena kalau mereka jauh dari ulama, maka akan hancur semuanya. Siapa yang akan memandu mereka? Orang-orang jahil dari sisi agama, pasti jadi haram, haram pun jadi halal. Coba kita renungi sama-sama dengan hadis Nabi SAW ini ya. Yang kata Nabi SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah tidak menarik ilmu itu, ya mengangkat ilmu itu dengan seketika.
Maksudnya sini ilmu agama ya, sehingga mereka tahu apa yang Allah ridhoi, apa yang Allah tidak ridhoi gitu ya. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah mengangkat ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yabqa aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan. Sampai kalau sudah tidak lagi orang alim, tidak peduli lagi dengan keberadaan mereka, ataupun mereka sudah wafat, maka mulailah orang akan mengambil pemimpin-pemimpin yang bodoh. Ya. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Dan pada saat mereka ditanya, maka mereka bicara tanpa ilmu. Akhirnya mereka sesat lagi menyesatkan. Ini terjadi. Apa Imam Turtusi mengatakan rahimahullah? Resapilah hadits ini baik-baik. Sesungguhnya musibah menimpa manusia bukan karena ulama. Bila para ulama telah wafat lalu orang-orang jahil mengeluarkan fatwa atas dasar kejahilannya, maka itulah musibah yang menimpa manusia. Ya. Jadi kedudukan mereka ini penting. Ada lagi hadis lain ya, yang anda perlu renungi ya. Bagaimana Nabi SAW mengatakan, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama pewarisnya para nabi. Ini mutlak. Nabi-nabi siapa? Pemimpin manusia yang menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Maka pewaris para nabi pada saat nabi meninggal siapa? Para ulama. Tentu kita bicara sini ulama rabbani. Ulama yang betul-betul faham tentang hukum halal-haramnya Allah dan dia terapkan dalam kehidupan mereka. Bukan hanya sekedar status saja. Ya. Status gelar. Ustadz, doktor, profesor, kiai. Bukan gelar. Tapi isi. Berisi nggak ini orangnya dari sisi hukum agama Allah. Dan bagaimana praktek dalam keseharian dia. Banyak orang gelarnya banyak. Tapi nggak ada praktek dalam hidupnya. Ya. Ini perlu digarisbawahin. Dia harus berilmu. Ini sifat yang keempat ya. Sifat yang kelima teman-teman sekalian, dia harus sehat. Jasmani, rohani ya. Dia tidak cacat gitu. Dan ini sudah umum. Karena bagaimana kalau dia misalnya memimpin sementara dia cacat secara fisik, susah gitu kan. Pemimpin kan butuh cekatan. Ya. Ini termasuk yang kelima ya. Dia harus selamat dari itu. Kemudian yang keenam teman-teman sekalian, dia berani, punya sifat keberanian membela kebenaran, wilayahnya, mempertahankan wilayahnya dan kebenaran itu. Di sini berani dalam menghadapi musuh di sini. Karena kalau dia lemah, susah. Ya. Anda bisa lihat bagaimana Al-Mawardi rahimahullah dalam buku Al-Ahkam Sultaniyah menyimpulkan tadi yang kita sampaikan itu. Kata beliau, syarat-syarat pemimpin dan idealnya adalah yang pertama adil dengan ketentuan-ketentuannya. Tadi sudah kita sebutkan yang pertama adil. Yang kedua kata beliau ilmu yang bisa mengantar kepada ijtihad dalam menetapkan permasalahan kontemporer dan hukum-hukum. Bahkan kalau dia seorang alim dari kita jelaskan, dia nggak butuh fatwa sebenarnya. Karena dia sudah tahu. Abu Bakar mengambil keputusan kecuali memang butuh musyawarah, mendengar pendapat baru beliau bermusyawarah. Kalau sesuatu yang sudah beliau tahu beliau menerapkan. Yang ketiga sehat jasmani berupa pendengaran, penglihatan, lisan agar ia dapat menangani tugas kepemimpinannya. Kalau tuli susah, kalau bisu susah, kalau buta susah kan gitu. Kemudian ya, yang kemudian normal, tidak cacat. Di sini beliau pisahkan 3 sama 4, tapi ini beliau katakan yang tidak menghalangi untuk bergerak dan bereaksi. Yang kelima bijak. Ya. Tadi kalau kita bahasakan itu tegas, bijaksana juga oke ya. Yang bisa digunakan untuk mengurus rakyat dan mengatur kepentingan negara, kata beliau. Dan ini kita bisa masukkan dalam sifat yang keenam masalah bijaksana. Gitu. Ya. Lalu yang keenam berani kata beliau. Yang bisa digunakan untuk menghadapi wilayah dan musuh-musuh. Ini kata beliau 6. Jadi kita sudah ada 7 ya. Sifat idealnya pemimpin tersebut. Ya. Kemudian juga Muhammad Lamin Shinkiti mengatakan salah satu ulama ya, pengarang buku tafsir. Beliau mengatakan pemimpin haruslah seorang yang mampu menjadi qadi atau hakim bagi rakyatnya atau kaum muslimin. Haruslah seorang alim mujtahid yang tidak perlu lagi meminta fatwa kepada orang lain dalam memecahkan kasus-kasus yang berkembang di tengah masyarakatnya. Jadi kembali kepada hukum Allah SWT. Itu yang dimaksud. Ibnu Muqaffa dalam kitab Al-Adabul Kabir dan Adabus Saghir menyebutkan pilar-pilar penting yang harus diketahui seorang pemimpin. Tanggung jawab kepemimpinan merupakan sebuah bala yang besar kata beliau. Cobaan yang besar. Gitu kan.
Seorang pemimpin harus memiliki 4 kriteria yang merupakan pilar dan rukun kepemimpinan. Di atas keempat kriteria ini ada kepemimpinan, sebuah kepemimpinan akan tegak, kata beliau, yaitu tepat dalam memilih. Jeli. Nah, ini kalau kita tambahkan berarti masuk dalam poin yang ke-8 ya. Kemudian keberanian dalam bertindak, ini sudah kita masukkan tadi ya di poin kita. Kemudian ditambahan juga ini bisa masuk yang ke-9, pengawasan yang ketat atau jeli dan keberanian dalam menjalankan hukum. Lalu beliau bilang, pemimpin tidak akan bisa berjalan tanpa menteri dan para pembantu, dan para pemimpin tidak akan bermanfaat tanpa kasih sayang dan nasihat, dan tidak ada kasih sayang tanpa akal dan bijaksana dan kehormatan diri. Lalu beliau bilang, ini sebagai penutup ya, para pemimpin hendaklah selalu mengawasi para bawahannya dan menanyakan keadaan mereka supaya ideal ya. Sehingga kata beliau, ia atau keadaan bawahan tidak ada yang tersamar baginya. Ada kan orang begitu, pemimpin dia cuma tahu urusan dia sama orang terdekat dia. Semua yang lain dia tidak perlu tahu. Makin luas lingkup kekuasaan Anda, maka makin luas harus Anda tahu semua tentang keadaan. Tidak ada yang samar. Yang baik maupun yang buruk, kata beliau. Setelah itu janganlah ia membiarkan pegawai yang baik tanpa memberikan balasan. Prestasi kasih. Dan janganlah membiarkan pegawai yang nakal dan yang lemah tanpa memberikan hukuman ataupun tindakan atas kenakalan dan kelemahannya itu. Jika dibiarkan maka pegawai yang baik akan bermalas-malasan karena tetap tidak ada prestasinya gitu kan, sama aja. Saya rajin atau tidak rajin, tidak ada rewardnya gitu kan. Dan pegawai yang nakal akan semakin berani karena tidak pernah ada hukuman. Jika demikian kacaulah urusan dan rusaklah pekerjaan. Allahu a'lam. Jadi ini bahasan kita insya Allah, semoga bisa diambil pelajaran darinya.